Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Nur Hasanah, mahasiswa semester 2 Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Ibnu Holdo Bogor. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan dan paradigma ilmu kesehatan lingkungan. Perkembangan kesehatan lingkungan di Indonesia. Yang pertama, masa sebelum Orde Baru, pada tahun 1882 telah diterbitkannya Undang-Undang tentang Hijin dalam bahasa Belanda. Pada tahun 1956, adanya integrasi usaha pengobatan dan usaha kesehatan lingkungan di Bekasi dengan pendirian Bekasi Training Center. Dan pada tahun 1959, dirancangnya program pemberantasan malaria sebagai program kesehatan lingkungan di tanah air. Yang kedua, masa sesudah Orde Baru. Pada tahun 1968, program kesehatan lingkungan masuk dalam upaya pelayanan puskesmas. Dan pada tahun 1974, Inpres Hamijaga atau Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga, adanya program Perunas, Proyek Husni Tamrin, kampanye kesehatan dan keselamatan kerja. Hingga saat ini, upaya penyehatan lingkungan mulai dikembangkan dan disempurnakan bukan hanya di puskesmas saja, melainkan di berbagai sektor seperti rumah sakit, hotel, pasar, dan lain sebagainya. Lalu ada paradigma kesehatan lingkungan. Konsep paradigma kesehatan lingkungan adalah bahwa terjadinya status kesehatan karena interaksi antara gen, penjamu, dan lingkungan. Dalam upaya pengendalian penyakit berbasis lingkungan, maka perlu mengetahui perjalanan penyakit atau patogenesis penyakit tersebut. Dengan cara melihat skema, maka patogenesis penyakit dapat diuraikan menjadi 5 simpul, yaitu yang pertama, simpul pertama, sumber penyakit. Sumber penyakit adalah sesuatu yang secara konstan mengeluarkan agen penyakit. Agen penyakit merupakan lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan penyakit, baik melalui kontak langsung maupun perantara. Contoh dari agen penyakit apa saja, yaitu yang pertama agen biologis, diantaranya seperti bakteri, virus, jamur, protozoa, amuba, dan lain sebagainya. Yang kedua, agen kimia, diantaranya seperti logam berat, air polutan, pestisida, debu, dan serat. Dan yang ketiga, agen fisika, diantaranya seperti radiasi, suhu, kebisingan, pencahayaan, dan lain sebagainya. Lalu simpul yang kedua, komponen lingkungan. Ada 5 komponen lingkungan yang lazim kita kenal sebagai media transmisi penyakit, yaitu air, udara, makanan, binatang, dan manusia atau secara langsung. Media transmisi tidak akan memiliki potensi penyakit jika di dalamnya tidak mengandung bibit penyakit atau agen penyakit. Simpul yang ketiga, yaitu penduduk. Hubungan interaktif antara komponen lingkungan dengan penduduk berikut perilakunya. Dapat diukur dalam konsep yang disebut sebagai perilaku pemajanan. Perilaku pemajanan adalah jumlah kontak antar manusia dengan komponen lingkungan yang mengandung potensi bahaya penyakit. Simpul yang keempat, sehat atau sakit. Kejadian penyakit merupakan outcome hubungan interaktif penduduk dengan lingkungan yang memiliki potensi bahaya gangguan kesehatan. Seseorang dikatakan sakit bila salah satu maupun bersama mengalami kelainan dibandingkan dengan rata-rata penduduk lainnya. Lalu yang terakhir, simpul yang kelima, variabel lain yang mempengaruhi. Kejadian penyakit masih dipengaruhi oleh kelompok variabel, yaitu variabel iklim, topografi, dan suprasistem lainnya. Sekian penjelasan yang saya lampirkan mengenai perkembangan dan paradigma kesehatan lingkungan. Semoga apa yang saya berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.